Nah, berikut ini adalah contoh dari variable costing dengan absorption costing. Kita identifikasi dulu soalnya ya. Catatan, soal ini adalah dibuat pada volume produksi konstan. Di sini kan ada 3 tahun ya, dari 2008 sampai dengan 2010. Tahun 2008, perusahaan memproduksi 300 unit, yang terjual juga 300 unit. Karena memproduksi 300 dan terjualnya 300, sehingga tidak ada saldo akhir. Artinya kan produksi 300, terjual 300 ya, berarti habis ya. Nah, kemudian tahun 2009 memproduksi lagi 300. Ternyata unit yang terjual hanya 240. Berarti pada tahun 2009 perusahaan punya sisa barang sebesar 60 unit. Ini kita sebut dengan saldo akhir. Nah, 60 unit ini tidak mungkin kan kalau misalnya dibuang atau dibiarkan begitu saja. Berarti saldo akhir ini akan dijual di tahun depan, di tahun 2010. Sehingga saldo akhir ini berpindah menjadi saldo awal di tahun 2010. Jumlah produksi di tahun 2010 juga 300. Sedangkan unit yang terjual adalah 360. Berarti saldo awal 60 unit ditambah volume produksi 300 unit. Jadi total ada barang itu 360 unit. Dan yang terjualnya juga 360 unit. Sehingga saldo akhir adalah 0. Dapat kita lihat ya bahwa volume produksi dari tahun 2008 sampai tahun 2010 itu konstan, yaitu 300 unit. Nah, selanjutnya kita analisis informasi keuangan. Harga jual per unit adalah 12.000. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja ini merupakan biaya variabel. Untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yaitu 7.200 per unit. Kemudian biaya overhead tetap pabrik setahun itu 18.000. Nah, nilai 18.000 ini adalah untuk 1 tahun, bukan biaya per unit ya. Kemudian, biaya variabel overhead pabrik per unit adalah 60. Ini adalah biaya variabel overhead. Nah, nilai 60 ini adalah biaya per unit. Biaya penjualan dan administrasi ini biaya tetap yaitu 2.400 per tahun. Nah, berarti biaya variabel per unit terdiri dari BBB dan BTK, kemudian biaya variabel overhead. Ini ya, ada 2. Sedangkan biaya tetap adalah biaya tetap overhead pabrik yang ini. Nah, kalau biaya penjualan dan administrasi ini juga biaya tetap, tapi ini biaya non produksi, bukan kelompok biaya produksi. Begitu. Nah, sekarang kita hitung bagaimana perbedaan menggunakan variable costing dengan absorption costing. Yang pertama, kita akan menghitung menggunakan metode absorption costing. Tahun 2008 memproduksi 300 unit serta terjual 300 unit. Artinya nilai penjualan tadi untuk 1 unit adalah 12.000. Kemudian unit terjualnya adalah 300. Ini 300. Nah, jadi nilai penjualannya adalah 12.000 dikali 300 unit yaitu 3.600.000. Untuk harga pokok produk, kita lihat dulu apakah ada inventory awal atau persediaan awal. Nah, karena tahun 2008 ini tidak ada persediaan awal, maka nilainya adalah 0. Untuk BBB dan BTK tadi per unitnya adalah 7.200. Sedangkan total produksinya adalah 300. Sehingga kita tinggal kalikan 7.200 dikali 300 unit, jadilah 2.160.000. Untuk BOP variabel, untuk 1 unitnya adalah 60. Produksinya berarti 300, maka tinggal dikalikan 60 dikali 300, yaitu 18.000. Sedangkan BOP tetap, tadi sudah disebut di soal bahwa per tahun adalah 18.000. Karena nilai produksi dan nilai terjual sama, maka tidak ada persediaan akhir.
Artinya kita tinggal totalkan untuk HPP-nya, yaitu 2.160.000 ditambah 18.000 ditambah 18.000, jadilah 2.196.000. Tuh. Kemudian gross profit diperoleh dari sales, yaitu 3.600.000 dikurangi dengan HPP 2.196.000, sehingga nilainya adalah 1.404.000. Untuk biaya administrasi dan penjualan disebutkan 2.400. Jadi operating income-nya tinggal 1.404.000 dikurangi 2.400, jadilah 1.401.600. Gitu, gampang ya. Oke. Selanjutnya adalah tahun 2009. Memproduksi barang 300 unit dan terjualnya hanya 240 unit. Berarti di tahun 2009 kita punya sisa sebesar 60 unit. Nilai penjualan adalah 12.000 per unit dikali berapa yang lakunya. Yang lakunya ternyata 240 unit. Jadi nilai sales di tahun 2019 adalah 2.880.000. Karena dari 12.000 dikali 240 unit. Tahun 2019 juga tidak ada persediaan awal, maka nilainya 0. BBB dan BTK masih sama ya. Untuk 1 unit adalah 7.200 dikali produksinya 300. Kemudian BOP variabel juga sama, 60 per unit dikali produksinya 300. BOP tetap ini adalah 18.000 per tahun. Nah, karena 2019 itu memproduksi 300 dan terjualnya 240, berarti perusahaan punya persediaan akhir sebanyak 60 unit. Mencari nilai 60 unit persediaan akhir, kita cukup membagikan nilai HPP. Nilai HPP itu diperoleh dari 2.160.000 ditambah 18.000 ditambah 18.000, karena biaya produksinya terdiri dari BBB, BTK, BOP variabel, dan BOP tetap. Jadi jumlahnya 2.196.000. Nilai ini adalah untuk 300 unit, karena memproduksinya 300 unit. Berarti kita perlu tahu berapa satu jumlah biaya untuk satu unit produk. Berarti kita tinggal bagikan 300. Nah, karena sisanya 60, berarti kita tinggal kalikan 60. 60 itu dari 300 dikurangi 240. Jadilah 439.200. Sehingga nilai ending inventory adalah 2.160 ditambah 18.000 ditambah 18.000 dikurangi 439.200. Karena persediaan akhir ini akan mengurangi nilai harga pokok produk. Kan produknya belum terjual, berarti kita belum bisa menambahkan ke harga pokok produk, gitu ya. Jadi 1.756.800 berasal dari 2.160.000 ditambah 18.000 ditambah 18.000 dikurangi 439.200. Saya berikan tanda kurung di sini ya. Ini adalah mengurangi. Berarti gross profit untuk tahun 2019 gross profit untuk tahun 2009 adalah 2.880.000 dikurangi 1.756.800. Hasilnya adalah 1.123.200. Sedangkan administrasi dan sales expense adalah 2.400 per tahun. Kita kurangkan, maka menjadi operating income sebesar 1.120.800. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke tahun 2010. Tahun 2010 memproduksi 300. Ingat, di tahun 2009 kita punya ending inventory atau persediaan akhir. Persediaan akhir ini nggak mungkin dibuang, jadi akan kita jual lagi nih di tahun depan, yaitu 2010. Sehingga akan menjadi beginning inventory atau persediaan awal. Kita tinggal pindahkan nih 439.200 ini, pindahin ke persediaan awal tahun 2010. Nilai produksi masih sama ya, karena 7.200, memproduksinya juga 300.
Kemudian BOP variabel adalah 60 per unit dikali produksinya 300. BOP fixnya adalah 18.000 per tahun. Salesnya karena terjual 360, maka kita tinggal kalikan 12.000. Sehingga nilai penjualan tahun 2010 adalah 4.320.000. Nah, kalau persediaan awal ini sifatnya adalah menambah HPP. Artinya, nilai HPP di tahun 2010 adalah penjumlahan dari 439.200 sampai dengan 18.000. Sehingga nilai HPP tahun 2010 adalah 2.635.200. Jadi gross profitnya tinggal kita kurangkan 4.320.000 dikurangi 2.635.200. Jadi hasilnya 1.684.800. Dikurangi beban administrasi dan penjualan 2.400 per tahun, maka operating income adalah 1.682.400. Mudah ya, yang harus kita ingat adalah persediaan awal itu akan menambah HPP, kemudian persediaan akhir itu akan mengurangi HPP. Kemudian juga kita harus selalu fokus mana yang menjadi biaya variabel dan mana yang menjadi biaya tetap.